perspektif hukum itu dasar itu seperti apa? Apakah perkawinan itu diperbolehkan atau tidak? Jadi di sini akan saya bahas bagaimana legalitasnya di Indonesia. Kan. 3. Ya, jadi kalau kita lihat secara undang-undang nomor 1 tahun 74 sebagaimana sudah diubah nomor 16 tahun 2019, bahwasannya orang yang dikatakan dewasa untuk menikah adalah usia 19 tahun. Yang artinya jika mereka di bawah 19 tahun maka dikatakan pernikahan dini atau bahasa undang-undangnya perkawinan dini. Jadi kayaknya lebih bagus jalannya juga ya, enak gitu. Oke, jadi sesuai dengan apa ini klien kami di sini adalah advokasi hukum dan masyarakat. Jadi yang dimaksud dengan advokasi hukum adalah memberi penyuluhan, memberi pengetahuan pada masyarakat. Jadi judul yang saya ambil di sini adalah mengenai perkawinan dini. Jadi perkawinan itu kalau kata Gilsa Besari itu seperti sebuah komitmen yang sangat besar. Jadi ketika kita memutuskan untuk menikah, maka kita bersedia untuk mengikatkan janji sehidup semati sampai akhir hayat bersama kita. Wow. Begitulah kira filosofis cinta kalau kata-kata anak-anak India ya kan. Jadi kalau menurut undang-undang, jadi kalian bisa lihat di slide kalian apa di brosur ini, apa sih yang dimaksud dengan perkawinan itu? Secara bahasa, perkawinan itu bisa diartikan terkumpul atau menyatu. Menyatunya kedua jenis kelamin menjadi suatu ikatan. Dan kalau menurut undang-undang, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dan keluarga sesuai dengan syariat agama. Jadi perkawinan itu adalah kalau menurut Islam suatu ibadah yang mana kalau kita menjalankannya setiap detik kita berhubungan dengan istri kita adalah pahala. Jadi pernikahan itu adalah ibadah yang paling nikmat. Betul? Betul. Jadi di sini saya mau tahu dari yang hari ini, kapan rencana mau nikah? Gak apa jawab aja. Kapan rencana mau nikah? Oh namanya dulu, namanya. Namanya siapa? Dani. Usia? 14 tahun. CP di mana? Oh di situ ya? Jadi jumpa semalam nggak? Iya. Oh, jumpa ya? Jumpa lah. Kenal ya? Jadi setelah taman SMP mau SMA di mana? Di mana? Saran. Jurusan? Belum tahu ya? Jadi kalau misalnya setelah taman SMK mau lanjut kemana? Belum tahu juga? Jadi kalau untuk mengenai nikah, udah ada rencana nggak menikah kapan? Belum ada ya? Jadi itu perlu ditanamkan. Kalau yang dulu, namanya siapa? Ija, kelas 3 SMA. Udah kelas 3 SMA ya? Usia berapa? Oh 16. Oh masih di bawah kategori lah. Jadi selain mau lanjut kemana? Belum tahu mau lanjut kemana? Boleh. Mau kuliah? Iya. Rencana kuliah di mana? Belum tahu ya? Udah nggak apa-apa lah, biasa anak muda. Kalau satu lagi pertanyaannya Ali. Namanya siapa? Dea, kelas 3 SMP. Rencana SMA di mana? Belum tahu SMA di mana? Gak apa-apa lah, mikir-mikir aja lah dulu ya. Jadi saya mau tanya kepada kalian semua, ada nggak teman, keluarga ataupun saudara dekat yang udah nikah tapi di bawah usia 12 tahun? Ada nggak? Ada di sini? Nggak ada ya? Oke, karena nggak ada, alhamdulillah ya. Kalau kejadian bahaya nanti. Jadi mengenai perkawinan ini, kalau kita lihat dalam Islam, memang nggak diatur usia berapa seseorang itu boleh menikah. Yang penting dia itu balik, dewasa. Tapi kita hidup di Indonesia, yang mana Indonesia itu adalah negara hukum. Ada sini udah bicara PKN kan? Indonesia negara hukum dijelaskan pada pasal. Ada yang tahu? Berarti kalau lulus PKN ini ya, nggak tahu. Oh yang SMA, tahu nggak? Tahu? Oh iya nggak tahu. Ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, jadi menurut pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwasannya Indonesia adalah negara hukum.
Jadi segala tingkah laku kita itu harus berdasarkan hukum, termasuk salah satu kegiatan ataupun suatu tindakan yang namanya perkawinan. Nah, itu bisa dilihat ya, slide yang ada ininya nih. Ada ibu-ibu gendong anak. Oh, itu soalnya agak gelap fotokopi. Jadi kalau kita lihat Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019, yang sebelumnya itu Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tahun. Yang mana kan usia kalian ini adalah nikah itu kan bermain kan, nggak perlunya. Atau yang penting wanita itu bisa melayani suaminya. Itu anggapan-anggapan yang tidak sangat intelektual. Ortodoks ya tadi istilahnya. Makasih ya. Karena wanita itu zaman sekarang ini seperti dicetuskan oleh ibu kita Kartini, emansipasi wanita. Jadi wanita itu nggak harus cuma di rumah aja, pandai masak, tidur, pandai merawat rumah, nggak cuma itu. Karena apa? Ketika kalian menjadi ibu, kalian adalah orang yang menjadi guru bagi anak kalian. Jadi jika kalian cerdas, maka anak kalian juga akan cerdas. Itulah pentingnya pendidikan bagi seorang ibu. Banyak yang komen, ada yang tahu Tasya Kamila? Tahu kan? Jadi saya pernah lihat di postingan IG dia, ada netizen yang komen, kuliah S2 jauh-jauh di Amerika, di UI, kok jadi ibu rumah tangga? Jawaban bijaknya apa? Itu tadi, seorang ibu yang cerdas akan menghasilkan anak yang cerdas juga. Jadi jangan beranggapan, aduh aku sekolah tinggi-tinggi kok, aku jadi ibu rumah tangga. Jangan beranggapan seperti itu. Tempuhlah pendidikan setinggi mungkin selagi kalian mampu. Karena apa? Karena itu penting bagi anak-anak kalian nanti. Semakin cerdas kalian, semakin dihargai kalian oleh orang lain. Kalau kita hanya menampilkan fisik itu sampai tahu sih tahannya. Fisik akan dimakan oleh waktu, akan dimakan oleh zaman. Kita kulit kita ini yang mulus-mulus ini, kayak kakak ini semua kan mulus-mulus yang cantik ini kan. Pada saatnya nanti akan ada memudar. Jadi apa yang akan kita tinggalkan itu pengetahuan. Jadi saya tekankan pentingnya pendidikan. Bagaimanapun caranya pendidikan adalah nomor 2 tadi ya, satu agama. Yang ketiga faktor keinginan sendiri. Nah ini kadang yang ngaco ini, kadang dia kepengen nikah. Aduh, aku malas ke sekolah, kena fisika, kena kimia, bagus aku nikah. Saya mau bahas ini, karena sekarang itu di Indonesia ini adalah peringkat kedua di Asia Tenggara dengan peringkat ini yang paling banyak terjadi. Dan di dunia itu kita peringkat 37. Jadi dengan adanya data-data tersebut, saya mau mengajak masyarakat, khususnya untuk kaum yang muda, untuk memindset bahwasannya pernikahan ini harus terjadi. Karena banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan sebelum pernikahan. Karena faktor pernikahan ini ada dua, ada faktor kesehatan sama faktor mental. Karena secara kesehatan organ reproduksi belum mampu, dan yang faktor fisik faktor mental itu bisa mengganggu mentalitas dan pola pikir. Dan jadi untuk cara mencegahnya itu ada dua hal, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu dari dalam diri. Dari dalam diri kita itu harus mampu menguasai diri kita, memperbanyak baca buku dan memperdalam agama. Sedangkan faktor eksternal itu seperti dari media sosial. Kan sekarang banyak sekali media sosial itu yang menampilkan hal-hal yang tidak pantas lah. Jadi sehingga orang memancing untuk melakukan hasrat seksualnya. Ya, jadi itulah alasan-alasan kenapa pernikahan dini tidak terjadi. Jadi yang dikata pernikahan dini itu adalah orang yang menikah di bawah 19 tahun. Jadi ketika dia menikah di bawah 19 tahun, maka dikata pernikahan dini. Bisa. Nama dia? Siapa? Nadia. Yang ini? Umurnya berapa tahun? 11. Yang ini? 11 juga. Yang ini? 11 tahun lagi bulan 11 baru jalan 12. 12 tahun ya. Berarti kan usianya masih di bawah dewasa lah ya kan. Jadi abang sini mau menyampaikan penyuluhan mengenai pernikahan dini. Udah tahu nggak pernikahan dini itu apa? Tahu ya? Di pernikahan dini itu artinya itu wanita atau pria yang menikah di usia dewasa. Jadi kalau di Indonesia ini dewasa untuk menikah itu 19 tahun gitu. Jadi ketika dia menikah di bawah 19 tahun, maka dikatakan itu pernikahan dini. Jadi di sini abang mau menyuruhkan untuk menyetop yang namanya pernikahan dini. Karena apa? Untuk seperti kalian ini, pendidikanlah yang paling penting. Setelah kalian tamat SD, SMP, SMA, ataupun kuliah, baru kalian bisa memikirkan untuk pernikahan. Kenapa? Kalau wanita yang menikah di usia dini, itu ada dua risikonya. Yang pertama itu kesehatan, jadi bisa sakit.
bisa diusir melahirkan. Kalau yang kedua tuh faktor mental, nanti dia bisa stres kan. Soalnya kan kalau usia-usia remaja itu enak kita bermain-main kan. Jadi kalau terjadi pernikahan ini itu akan berdampak kedua faktor ini. Jadi kepada adik-adik sekalian, abang sarankan yang paling penting itu adalah yang pertama adalah agama, yang kedua itu pendidikan. Setelah kalian mendapatkan kedua ini, barulah kalian boleh menikah. Kan maksudnya boleh, maksudnya lebih baik. Jadi gitu aja lah yang ingin aku sampaikan. Kan mau sekolah juga lagi kan? Enggak ya, nggak sekolah? Jadi aku mau sekolah katanya. Udah siap. Oh ya udahlah, atau dulu. Ya, makasih deh ya, salam. Ya ini aja salamnya. Ya oke, selesai.